Kabupaten Barito Timur atau yang mewakili puji serta syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dalam penyelenggaraan pemilihan umum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OPD yang juga telah berdatangan beserta dapat dipertemukan di gedung pertemuan ini dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 strategis, karena hal ini menyangkut dan tahapan ini juga tentunya sangat berpengaruh pada tahapan-tahapan berikutnya. Atau pensiun dari TNI Polri, maka KPU sebagai agar dalam hal ini untuk pemilu 2024. Tentunya daftar pemilih itu disusun secara komprehensif, akurat dan mutakhir dengan mengikut sertakan kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam penyusunan daftar pemilih ini, dengan perkembangan teknologi informasi akan menggunakan sistem informasi data pemilih yang terintegritas, sehingga dari daftar pemilih ini nantinya akan tercipta daftar pemilih tetap atau DVD yang berkualitas dan akuntabel. Hadirin sekalian yang saya hormati, atas nama Bupati Barito Timur, saya ikut mendorong secara aktif agar tahapan-tahapan pemilu ke depan dapat mencerminkan bahwa kita memang betul-betul siap melaksanakan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Tidak hanya dari sisi pelaksanaan, tetapi juga dari sisi kondusivitas daerah yang solid dan didukung oleh partisipasi pemilih yang tinggi. Pada Kabupaten Barito Timur yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk mengecek dan memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih, dan mari kita mensukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024 secara kondusif dan aman dengan memberikan hak pilihnya di TPS nantinya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. 1, 2, 3. Satu, 3, 2, 1. Saya Kabupaten Kota di dalam tahapan utara ini sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sebelum tahapan mutarli ini dilaksanakan, tentunya KPU harus diwajibkan untuk memberikan bimbingan teknis secara komprehensif, secara menyeluruh ke kawan-kawan ad hoc, baik PPK, PPS, dan Pantarli. Nah, tujuannya kami ingin memastikan bahwa kawan-kawan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, desa, kelurahan, dan bahkan kawan-kawan yang akan bekerja di tingkat TPS untuk mendata pemilih nanti benar-benar memahami tugasnya, benar-benar memahami tujuan mereka bekerja untuk memastikan kualitas data pemilih yang nanti akan kita proses lebih lanjut sampai dengan penetapan DPT ini benar-benar menjadi data pemilih yang akuntabel, yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi. Kita akan menggunakan e-coklit nantinya untuk proses pemutaran data pemilih. Kalau dulu kita masih konvensional menggunakan kertas. Nah, sekarang kami akan mencoba menggunakan e-coklit karena ini akan memudahkan. Nah, penekanannya adalah kami harus memastikan kawan-kawan PPK ini mampu mengarahkan PPS dan Pantarli untuk melaksanakan pemutaran data pemilih ini menggunakan e-coklit bersatu. Ini seluruhnya nanti bisa melakukan secara e-coklit. Nah, penekanan kami kepada mereka untuk memastikan kawan-kawan penyelenggara badan e-KPU nanti memang memahami mekanisme, metode
kemudian cara kerjanya. Nah, jadi kita wajibkan hadir agar ke-50 orang ini benar-benar memahami cara kerja, proses kerja yang akan kita lakukan. Tombak yang memang mampu melaksanakan tugasnya di semua tahapan, terutama tahapan krusial saat ini, pemutahiran data pemilih. Nah, dengan kita memastikan hal itu, ya tentunya tujuan utama kita proses proses mutar data pemilih pada berjalan baik, dan bahkan nanti kita juga berharap data pemilih ini bebas dari potensi sengketa. Daerah ini juga memberikan peranan yang penting ya, setidak-tidaknya pemerintah daerah bisa melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat, karena intervensi pemerintah kepada masyarakat ini tentunya akan jauh lebih berpengaruh daripada KPU. Yang mengingat ya memang mereka berada di wilayah kerja dan wilayah kekuasaannya, kan seperti itu. Artinya dengan pemerintah melakukan proses sosialisasi, nanti kawan-kawan patarlih yang akan bekerja di tingkat desa kelurahan ini bisa menjadi lebih nyaman ya, karena mereka akan bisa lebih diterima oleh masyarakat untuk melakukan proses pendataan. Karena ya tidak menutup kemungkinan ya, kadang-kadang masyarakat melihat walaupun sudah memiliki seragam, kemudian beratribut dan sebagainya, ini malah dikira orang yang meminta sumbangan. Kita menghindari seperti itu ya. Nah, kan patarlih ini nanti akan kami perlengkapi dengan atribut KPU yang akan menjadi penunjang dan untuk memastikan bahwa mereka memang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat, untuk melayani hak pilih masyarakat. Ada pendampingan secara khusus dari pemerintah?